Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Adelika Saputri dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang Pagi kali ini memasuki edisi yang ke-158 dengan narasumber yang sangat amat luar biasa, yaitu Kakak Amaliatul Hidayah Rafiq, SS, sebagai Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas sambutannya Kak Adel ya. Iya, tadi dari rumah berapa menit Kak ke sini? Alhamdulillah karena dekat ya dengan studio teman-teman KPI, jadi saya membutuhkan waktu 5 menit cukup. Wah. Iya, deket banget ya. Deket banget, sempat nyasar nggak tuh? Karena kan kadang deket belum tentu tahu ya. Iya bener. Nyasarnya di mana tadi? Nah, Unisnu ini kan luas banget ya teman-teman, luar biasa. Kampusnya sekarang tuh keren banget. Jadi dari rumah ke Unisnunya saya aman, tapi ketika di Unisnu saya cari studionya agak tersesat sedikit ya, begitu. Kok bisa loh? Iya, gedungnya bagus banget sekarang, keren banget. Jadi tadi untungnya mahasiswa Unisnu tuh baik-baik, saya dianterin tadi sampai sini tadi. Oke deh, Kak Amalia ini biasanya dipanggil apa? Lia, biar lebih singkat. Biar lebih singkatnya, aku panggil Lia ya Kak. Oke, Lia. boleh. Kalau boleh tahu, Kakak bisa ceritain nggak latar belakang sebelum Kakak ini jadi Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah? Mungkin perjalanannya mungkin waktu di masa sekolah atau gimana sih kok bisa merintis menjadi Duta Bahasa itu kayak gimana ya? Oke, baik. Ini luar biasa ya. Sebelum saya jawab, terima kasih kesempatannya. Keren banget teman-teman, saya bisa duduk di sini ketemu sama Mbak Adel dan bisa menyapa teman-teman di KPI TV. Kalau bicara soal pengalaman saya, tidak serta-merta, wah tiba-tiba banget jadi Duta Bahasa, begitu. Jadi saya aktif di kegiatan literasi Mbak Adel sejak SD. Ya, saya suka menulis, saya suka membaca, kemudian di MTS dulu saya tergabung di jurnalistik sekolah. Jadi kita tiap hari mewara, cari berita, nulis cerita, kemudian mengolah kata-kata dengan jurnalistik sampai di Aliyah di MAN 1 Jepara. Juga saya gabung di tim jurnalistik. Dan sampai di kampus juga saya ikut di tim siniar atau podcast kampus fakultas. Begitu. Dan karena setiap saatnya, hampir tiap-tiap waktu saya berkecimpung di bidang literasi, sastra, dan budaya bersama dengan Yayasan Kartini Indonesia. Jadi saya merasa kalau saya mengenakan samir ini, begitu ya, kredibilitas saya kalau ngomongin soal literasi itu lebih oke gitu. Karena kan kalau generasi muda sekarang ya, adik-adik kita ngomongnya, kami ketika di Yayasan Kartini Indonesia, Mbak Adel, kita ngobrolin literasi sama anak-anak sekolah, sama teman-teman sebaya, mereka akan jauh lebih percaya ketika saya pakai samir. Iya, pasti. Ya, gitu kan ya Mbak Adel ya. Dan itu juga menambah pengalaman pastinya, naik turun dan semua tentang literasi. Kita butuh literasi. Kalau Mbak Lia sendiri ini kan posisinya udah di Duta Bahasa di Provinsi Jawa Tengahnya ya. Iya, betul. Sebelum naik ke provinsi, apakah pernah mungkin menjadi duta apa atau apa yang lintasnya mungkin kabupaten atau apa gitu? Oh iya, betul. Saya pernah ikut Duta Wisata Kabupaten Jepara. Waktu itu tahun 2019. Jadi 2019 itu saya di MA di MAN 1 Jepara.
ikut duta wisata, sekaligus juga di tahun yang sama, periode yang sama saya jadi tim Paskibra di Kecamatan Bate Alit. Wow. Ya, itu sebetulnya bertolak belakang ya. Iya. Di satu sisi kita di Paskibra itu di bawah terik matahari, tapi di sisi lain di duta wisata kita harus kayak putri gitu ya. Tapi itu membawa saya ke pengalaman yang luar biasa, ketemu sama orang-orang penting, gimana caranya kalau pepatah Jawa mengatakan aji ning diri ono ing lati, aji ning salira ono ing busono. Semua yang kita sampaikan dari mulut itu akan membuat orang menilai kita ini seperti apa. Dan bagaimana kita membawa diri, bukan cuma busana pakaiannya aja, tapi bertindak laku, perilaku, itu akan menilai orang kita seperti apa. Kira-kira untuk berada di posisi ini, sebelum berada di posisi ini ada motivasi dari siapa, atau mungkin cerita yang bagaimana Mbak kok bisa sampai di titik ini gitu, atau sosok inspirasi mungkin? Iya, pastinya yang sangat memotivasi saya itu keluarga saya. Jadi kedua orang tua saya itu sudah melalang buana baik di Indonesia maupun di luar berkaitan dengan hal literasi dan juga bahasa. Adik saya sendiri juga duta genre Kabupaten Jepara. Kakak saya juga duta wisata di Kabupaten Jepara. Jadi saya merasa, wah ini tanggung jawab besar sekali ya. Saya punya saudara yang sekeren itu. Setidaknya ya kita juga ikut masuk ke dunia duta-dutaan. Di sisi lain juga karena saya tadi sudah sampaikan, saya tergabung di Yayasan Kartini Indonesia. Di situ ada pendirinya bernama, ini orang Jepara semuanya tahu, Eyang Romo Hadi Prianto, penulis. Iya, pernah dengar ya? Pernah dengar, saya punya bukunya. Itu, iya saya, pokoknya semua bukunya saya sudah ada koleksi di rumah itu. Ada satu sempat dulu pas zaman sekolah ya dikasih. Judulnya yang apa Mbak Adel? Sosro Kartono atau Betul, apa gitu. Sosro Kartono, The Prince of Java. Itu juga semua karya beliau saya baca, dan poin pemikiran dari Kartini dan Sosro Kartono juga salah satu motivasi saya. Kenapa literasi itu penting? Saya ingin lebih menggaungkan kalau literasi bukan cuma soal kita belajar di sekolah, tapi dimanapun kita belajar soal literasi. Gitu. Balik lagi nih Mbak ya, kalau kita ngomong tentang duta ya, sebenarnya proses seleksi ke duta bahasa di Provinsi Jawa Tengah itu prosesnya kayak gimana? Mulai dari awal sampai keterima sampai lolos gitu. Bisa dijelaskan. Jadi kalau duta bahasa itu sebetulnya ada dua cara. Yang pertama, seleksi dari masing-masing universitas. Semua yang masuk di seleksi Duta Bahasa Jawa Tengah merupakan perwakilan dari Duta Bahasa universitas masing-masing. Jika di universitasnya tidak mengirimkan, biasanya ada yang ikut seleksi mandiri langsung. Contohnya saya sendiri Mbak Adel. Jadi saya ini bukan dari perwakilan Duta Bahasa Unisbank, kampus saya sebelumnya, tapi saya memajukan diri sebagai Amalia dari Jepara, begitu. Nah, untuk proses seleksinya, biasanya mulai di bulan Mei, antara Mei, April, Juni, begitu. Buat teman-teman pemirsa KPI, silahkan mendaftar, disimak baik-baik ini semua prosesnya. Yang pertama pastinya formalitas berkas. Berkas, apa CV, aja tuh? ada CV, kemudian ada krida. Krida itu seperti project kalau kita makalah ilmiah begitu ya. Oh gitu, jadi bukan kayak portofolio, bukan ya? Portofolio juga ada, tapi project juga ada. Jadi kita mengirimkan beberapa berkas. Kemudian ada formulir yang harus diisi terkait dengan data diri dan pengalaman prestasi pastinya. Dari tahap awal itu masuk ke tahap 2, ada wawancara dan juga penulisan esai. Jadi saat itu penulisan esai dikasih waktu sesingkatnya dengan menulis secantik-cantiknya, sekomprehensif. Esainya berkaitan tentang apa itu? Biasanya berkaitan tentang otomatis bahasa, karena kita kan duta bahasa. Ada yang berjudul peran bahasa untuk peradaban, ada juga sastra, kesastraan, sastra hijau, dan lain sebagainya. Kemudian wawancara itu ada 2 sesi Mbak Adel. Sesi pertama itu tentang mendalam, jadi kemampuan dari peserta masing-masing dan bagaimana teman-teman beretika. Kemudian yang kedua adalah wawancara bahasa.
wawancara bahasa itu ada bahasa Jawa, karena kita di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah bahasa asing. Bahasa asing itu biasanya pakai bahasa apa? Iya, ini yang sering ditanyain ya sama teman-teman. Jelas ya. Kalau bahasa asing itu kalau bisa bahasa Inggris itu dasar. Itu yang utama. Tapi karena waktu itu saya daftar pakai masukin beberapa bahasa untuk kemampuan, jadi lebih baik disampaikan kalau bisa misalnya bahasa Arab. Ini teman-teman Unisnu pasti saya yakin bisa bahasa Arab ini kan. Pasti Setidaknya kan ahlan wa sahlan gitu. Khair. Kemudian ada bahasa Mandarin, bahasa Perancis, Jerman, silakan yang punya kemampuan bahasa lebih disampaikan saja. Nilai plus di situ. Kemudian ada juga seleksi bicara publik. Kalau bicara publik itu sekarang ini teman-teman suka mendengar public speaking. Iya, jadi pidato dikasih topik dadakan, silakan maju ke depan tanpa persiapan, tanpa boleh membuka telepon genggam cari informasi. Kemudian ada juga seleksi debat dan ada juga UKBI. Apa tuh? UKBI itu uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi kalau di bahasa Inggris kita punya TOEFL, IELTS, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa Mandarin HSK, kalau bahasa Arab TOEFL ya. Nah kalau di bahasa Indonesia kita juga ada UKBI. Ya. Nah ini UKBI, ini boleh saya sekalian mention sedikit, sebut sedikit tentang UKBI. Boleh. UKBI itu untuk siswa gratis. Jadi itu program dari kementerian, kemudian untuk mahasiswa S1, S2 sampai S3 hanya mengeluarkan Rp100.000. Untuk seleksi itu ya? Untuk seleksi ini dan juga untuk semua program. Bisa juga untuk biasanya UKBI itu di mana tuh, Mbak? UKBI bisa diselenggarakan secara daring, online, dimanapun, kapanpun, selama teman-teman punya koneksi jaringan. Lewat? Mungkin website atau apa gitu? Oh iya, betul, lewat website dari Kemdikdasmen. Sekarang kan kementeriannya baru ya. Dulu kan Kemdikbudristek, sekarang Kemendikdasmen begitu. Atau bisa juga dibuka di Balai Bahasa atau di Badan Bahasa. Gitu. Ada tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya seleksi bakat minat. Bakat minat biasanya ada yang tanya, nggak bisa nari gimana Kak? Gitu kan. Aku cuman bisa merangkai kata-kata, nggak apa-apa boleh. Pakai puisi atau bercerita, storytelling ya bahasanya. Kemudian ada juga presentasi krida tadi, proyek yang sudah kita ajukan di awal. Proyeknya itu harus dengan topik literasi itu atau? Tidak, yang penting bermanfaat satu, yang kedua punya urgensi terhadap program dari Badan Bahasa. Kan kalau teman-teman melihat dari websitenya atau laman dari Badan Bahasa itu ada 3H yang diutamakan, namanya Trigatra Bangun Bahasa. Oke, baru lagi. Ya, Trigatra Bangun Bahasa. Ilmu baru lagi teman-teman ya. Harus kita kenang dan kita implementasikan. Yang pertama itu mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi kami Duta Bahasa, Mbak Adel, semua masyarakat Indonesia harus mengutamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, melestarikan bahasa daerah. Jangan sampai bahasa daerah ini tuh lekang, hilang karena penutur aslinya nggak mau makai. Apalagi kita kan Gen Z ya. Gen Z kita lebih baik ngomong ala-ala yang which is literally kayak begitu, sampai lupa sampai kalau lewat tuh lupa ngapunten gitu kan, nuwun sewunya hilang. Iya, sugeng siang, sugeng sonten dan lain sebagainya. Kemudian poin yang ketiga adalah menguasai bahasa asing. Kemudian mungkin bisa dijelaskan Mbak, karena kan Duta Bahasa itu kan kegiatannya pasti banyak banget ya, dan Mbak Lia ini juga banyak masih belajar juga, belajar S2 ya? Di mana tuh? Sekarang saya mahasiswa baru, jadi saya semester 1, saya lebih muda berarti ya. Di Universitas Negeri Semarang, program studinya Pendidikan Bahasa Inggris. Dengan banyaknya kegiatan, ada kuliah, organisasi, dan masih di Duta Bahasa ini, gimana caranya Mbak Lia ini bagi waktu?
membagi waktu, saya mau sedikit cerita. Jadi ketika saya mendaftar Duta Bahasa itu, posisinya saat itu saya sebagai presiden mahasiswa di BEM Universitas. Wow. Iya, sudah terbayang sedikit ya, Iya. itu kegiatannya Riuhnya seperti kayak apa, riuhnya seperti apa, bersamaan dengan kegiatan mahasiswa baru penerimaan PKKMB. Iya. Ya, jadi semua kegiatan berlangsung dan saya juga di kampus sebagai mahasiswa kita harus masuk kelas, juga di organisasi di luar tadi. Yang pasti cara membagi waktu, satu, pemanfaatan digitalisasi. Kita punya Google Calendar, saya pakai itu. Iya sih. Kemudian ada alarm di telepon genggam, itu setiap pukul berapa saya harus setting. Dan saya juga selain pakai Google Calendar, saya pakai note buku catatan yang memang semua jadwal saya tulis di situ. Sehingga tidak ada yang namanya, aduh saya lupa. Kalau lupa mungkin tidak, tapi kalau telat karena tersesat mungkin iya. Betul. Jadi memang pemanfaatan digitalisasi itu penting. Karena di era sekarang ya, udah eranya ada fasilitas, kenapa nggak digunain gitu. Betul sekali. Jadi sangat menginspirasi teman-teman Sobat KPI TV ya. Jangan lupa buat set jadwal kalian di platform-platform yang udah disediain di HP atau apa itu ya. Dan pembahasan ini bakal banyak banget teman-teman setelah ini. Tapi tunggu dulu, kita bakal balik lagi setelah jeda yang satu ini. Tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi Pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami di sini. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Di penghujung sana itu sudah ada tanaman durian gitu ya Pak ya. Sudah ada menambah daya tarik para calon mahasiswa untuk makanan sampai dengan daster juga. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKB. KKB itu Kali Kita Bersih.
bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Halo Sobat KPI TV, balik lagi bersama saya Adelia Kasaputri dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke, jadi tadi banyak banget yang udah kita bahas dan nggak sampai di situ, kita masih ada pembahasan-pembahasan yang lain dan tentunya bakal menjadi hal yang menginspirasi ya buat teman-teman Sobat KPI TV. Langsung saja nih ya Mbak Lia. Ya. Aku tuh penasaran. Oke. Menjadi seorang duta bahasa Jawa Tengah, tentunya kan memiliki beberapa agenda kegiatan ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira apa saja sih program atau kegiatan yang sudah berjalan, yang sudah dijalankan oleh duta bahasa dalam rangka mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia, daerah maupun bahasa asing. Oke, baik. Jadi program yang udah kita lakukan ya. Iya. Belum lama ini kita ada program penguatan literasi dengan komunitas literasi di Kabupaten Jepara bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Jadi karena kami, Duta Bahasa Jawa Tengah itu terafiliasi atau menjadi fasilitator dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, kegiatan kami terikat dengan balai. Dalam artian ketika balai berkegiatan, kita di situ yang membantu dalam kegiatan. Baik menjadi narasumber, ataupun seperti ini, pewara, Mbak Adel, atau peran-peran lain yang dibutuhkan di kegiatan itu oleh balai. Nah, kalau kita udah kegiatan apa aja, literasi yang tadi saya sampaikan, bukan cuma di komunitas literasi saja, tapi baru saja Senin kemarin saya di Pemalang bersama Balai Bahasa, kegiatan cerdas mengulas untuk anak SD dalam rangka evaluasi hasil asesmen begitu. Selain itu juga kegiatan literasi untuk revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi. RBD, revitalisasi bahasa daerah di SMA di Ungaran. Kemudian Festival Tunas Bahasa Ibu yang tahun kemarin di Jepara. Itu kita juga ikut berkegiatan di situ. Dan program penting yang utama adalah persiapan menuju pemilihan Duta Bahasa Nasional. Gitu. Persiapan menuju pemilihan Duta Bahasa Nasional. Iya, betul. Kira-kira akan diadakan kapan, Mbak? Itu diadakan bulan sekitar September nanti. Nah, ini kami dari IKADUBAS, Ikatan Duta Bahasa Jawa Tengah, itu membantu pemenang 1 Jawa Tengah kemarin dalam rangka persiapan mengikuti pemilihan di nasional. Karena ini mohon doanya juga ya teman-teman KPI sekalian. Karena tahun kemarin kami mendapatkan mandat untuk menjadi pemenang 1 nasional, sehingga tanggung jawabnya sedikit lebih berat, sedikit lebih besar. Semoga di tahun ini bisa membawa Jawa Tengah kembali lagi di pemenang 1. Amin, jangan lupa didoain teman-teman ya. Iya, mohon doanya ya dan dukungannya juga. Mungkin bisa itu juga disampaikan sejauh mana peran Duta Bahasa dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar. Karena seiring berjalannya waktu sekarang kan bahasa itu kan udah nggak karuan ya. Apalagi maraknya teknologi yang bikin mereka jadi dapat bahasa baru, apalah istilah apalah. Iya, betul. Jadi peran kami yang pertama, karena kami sebagai pemengaruh itu influencer kalau yang kita sering dengar influencer, pemengaruh di media sosial maupun di media massa, dalam artian ini forum-forum massa yang berkecimpung di tempat-tempat yang banyak banget anak muda pada khususnya ya. Karena targetnya kami sebagai Duta Bahasa itu menargetkan generasi muda, kaula muda, dan teman-teman penonton KPI itu bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau baik itu kan berarti tidak menyinggung hati saya dan hati teman bicara, tapi kalau benar itu berarti kan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Memang awalnya sulit
untuk berbicara bahasa Indonesia yang benar, baik dan benar. Kalau baik kan mudah ya. Mudah. Yang penting tidak menyinggung hati. Kalau benar sesuai kaidah. Kami juga dari teman-teman Duta Bahasa selalu belajar supaya bisa tidak hanya memotivasi untuk berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi juga tetap mengembangkan kemampuan dan pengetahuan terkait dengan kaidah dalam berbicara. Kalau ngomong tentang kaidah, sebenarnya di dalam bahasa Indonesia itu setiap tahunnya atau seiring berjalannya waktu itu kaidahnya bakal berubah nggak sih? Iya, ada perubahan dan juga ada penambahan. Jadi teman-teman KPI, sobat KPI yang ingin mengusulkan kata dalam bahasa gaul, ingin divalidasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bisa diusulkan di Balai Bahasa atau di Badan Bahasa. Baru saja bulan lalu saya ikut BIMTEK untuk peresmian bahasa daerah untuk makanan khas daerah dan juga minuman daerah gitu. Jadi bukan hanya makanan, minuman, permainan, tapi bahasa-bahasa daerah ingin dipatenkan menjadi bahasa Indonesia, itu juga bisa. Jadi bahasa itu bisa nambah gitu ya? Betul, bahasa itu sifatnya fluktuatif, berkembang. Karena semakin kesini semakin banyak sekali bahasa. Kalau tadi kita udah bicara mengenai program-program yang sudah dilaksanakan mungkin ya. Kalau sekarang program yang akan dilaksanakan atau mungkin bahkan belum dilaksanakan, kira-kira ada atau tidak? Program yang belum dilaksanakan akan dilaksanakan pastinya tadi kami fokus untuk pemilihan Duta Bahasa Nasional. Kemudian kembali lagi membantu baik revitalisasi bahasa daerah, penguatan literasi, dan juga penguatan kebahasaan. Untuk melakukan yang tadi Mbak Lia sampaikan, kira-kira ada strategi atau langkah-langkah mungkin untuk ya menguatkan, merevitalisasi atau hal yang bersinggungan dengan itu. Ya, strateginya apalagi buat kalangan remaja-remaja. Ada strateginya keep learning, tetap belajar. Ya. Kalau anak sekarang kan susah banget baca. Bahkan ada mungkin feed apa gitu yang bacanya sedikit aja di skip gitu. Iya, unggahan-unggahan yang menggunakan kata-kata sedikit di skip, apalagi yang banyak ya kan, langsung lewat itu babas sampai bawah gitu. Karena saya dasarnya memang suka membaca, tapi saya tidak bisa menjustifikasi teman-teman yang kurang suka membaca buat motivasi aja. Satu, membaca atau berliterasi itu butuh motivasi. Yang kedua butuh teman. Sih benar. Karena kalau teman kita suka baca, suka nulis atau berkaitan dengan hal tersebut, minimal untuk menambah pengetahuan. Jadi kita itu kan pembelajar sepanjang masa. Gitu. Hidup di dunia butuh ilmu, di akhirat juga butuh ilmu. Gitu. Benar banget ya, hidup di dunia butuh ilmu, di akhirat juga butuh ilmu. Dan tadi kita juga udah bicara mengenai program-program yang sudah dilaksanakan ataupun akan dilaksanakan. Dan tentunya program-program yang akan dan telah itu kan ada tantangan-tantangannya ya Mbak? Iya, betul. Mungkin nanti bisa dijelaskan di segmen ketiga apa aja tantangan yang sudah dilalui oleh Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini. Sobat KPI TV jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Sambil minum kopi.
wis makanan, sampai dengan daster juga. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKB. KKB itu Kali Kita Bersih. Itu sudah ada tanaman durian gitu ya Pak ya? Sudah ada menambah daya tarik para calon mahasiswa untuk bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Adelia Kasaputri dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Jadi tadi kita udah bahas program-program dari Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan. Dan tentunya untuk mencapai di program tersebut pasti ada tantangan yang dilalui ya Mbak ya. Iya betul. Kira-kira bisa dijelaskan di sini tidak? Oke. Tantangannya apa aja? Tantangan ya. Saya ingin cerita pada waktu itu di bulan Mei itu saya mendapatkan mandat untuk menjadi narasumber kegiatan RBD yang tadi saya sampaikan. Revitalisasi bahasa daerah. Berarti kan bahasa Jawa. Iya. Kembali lagi saya dari jurusan bahasa Inggris, sastra Inggris gitu. Iya. Jadi saat itu ketika mendapatkan informasi di RBD, saya strategi yang pertama itu tantangan ya. Strategi pertama saya harus belajar.
Yang saya pelajari adalah terkait satu materi yang akan saya sampaikan, bahasa daerah seperti apa, kemudian payung hukumnya seperti apa, implementasi ngomong Jawa kui pripun gitu. Iya, Termasuk logatnya juga logatnya seperti kan apa. beda-beda ya? Iya, betul. Dan saya juga saat itu saya riset, saya cari guru bahasa Jawa. Dan kebetulan yang saya datangi adalah Ketua MGMP Bahasa Jawa di Semarang, di Jawa Tengah saat itu, yang beliau juga merupakan alumni UNES, jadi kakak senior saya, dan memang pakarnya dalam bahasa Jawa, membawa bahasa Jawa itu sampai Perancis. Wah. Ya, itu Pak Heri. Saya belajar sama beliau bahasa Jawa seperti apa, berat kecil semuanya, seluk-beluknya, sampai kenapa kalau ini bahasanya ini, kayak kalau jatuh kan beda. Nasi itu kalau di sawah itu masih jadi iya, apa tuh? udah beda semua itu bahasanya, mulai dari beras, gabah, kemudian bubur, uos dan lain sebagainya. Iya, kan itu bahasanya beda semua itu. Nah, sekul, apalagi sekul, habis itu banyak kalau ya? udah kering apa? Intep dan lain sebagainya. Itu yang pertama, karena kami sebagai duta bahasa, kita nggak cuman pakai samir aja. Iya. Kewajiban kami tetap satu adalah belajar. Belajar itu sepanjang masa, tadi yang saya sampaikan, dan mempelajari materi sebelum menyampaikan materi itu juga merupakan tantangan dan strategi. Itu. Lumayan nantang banget ya. Iya, dari bahasa Inggris ke bahasa Jawa. Betul. Dan bahasa Jawa itu benar-benar yang dari satu benda aja bisa banyak banget kosakatanya. Iya, betul sekali. Itu butuh berapa lama untuk mempelajari itu? Waktu itu saya intensif 2 hari. Intensifnya 2 hari, tapi saya sudah persiapan selama beberapa hari ketika sudah diinformasikan. Saat itu jadi juga. Jadi kejar waktu ya Mbak ya? Kejar waktu. Di waktu 2 hari, wow. Untungnya saya suka baca, Kak. Oh, iya, jadi karena suka membaca itu ya nggak kerasa udah bablas saja lewat waktu gitu. Kemudian apakah Duta Bahasa ini menjalin kolaborasi dengan komunitas literasi atau mungkin sekolah atau mungkin organisasi? Ya, untuk kolaborasi dan kerjasama banyak ya. Bukan hanya dari komunitas, organisasi dan sekolah, kita juga ada dari penajah. Penajah itu sponsor, yang sponsorin kita kalau kegiatan yang menajah. Juga ada rekanan media, jadi kalau kita berkegiatan, teman-teman media ikut publikasi. Dan untuk organisasi dan sekolah, itu kita ada 3 jenis kerjasama. Yang pertama dari Balai Bahasanya langsung. Jadi teman-teman bisa menghubungi ke Balai Bahasa untuk mendatangkan duta bahasa. Yang kedua dari IKADUBAS atau Ikatan Duta Bahasa. Itu bisa dihubungi, kita bisa menjadi fasilitator pewara kayak Mbak Adel, kemudian narasumber, kemudian coach atau pelatih dan sebagainya sesuai yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah langsung ke duta bahasanya gitu. Jadi kalau boleh bercerita, contohnya boleh saya banget. sendiri, saya sendiri itu bukan hanya fasilitator dari Balai Bahasa, tapi saya di sini juga ikut mendampingi beberapa perpustakaan. Jadi ada perpustakaan Al-Hidayah, jadi anak-anak belajar di situ, kita sosialisasi atau mendampingi mereka berliterasi sesuai dengan usianya. Kemudian ada juga perpustakaan R.A. Kartini di Welahan. Yeah. Ada perpustakaan Kartini di Bondo, kemudian Yayasan Kartini Indonesia, Forum Literasi, Yayasan ARJ, dan masih banyak lagi. Banyak sekali ya. Gitu. Boleh dong Kak berbagi tips untuk para pemuda nih khususnya. Ya. Buat teman-teman juga yang mau join di Kedutaan Bahasa ya. Iya, boleh. Tipsnya mulai dari daftar biar bisa sampai lolos tuh kayak gimana? Yang jebol gimana gitu ya. Yang gacor tuh bahasa anak muda sekarang yang gacor tuh kayak gimana? Oke. Yang pertama adalah buat lingkungan kita sesuai dengan tujuan kita. Jadi kalau pengen jadi duta bahasa, kumpulnya sama teman-teman literasi. Gitu. Iya. Kemudian
Selain itu perbanyak pengetahuan, perbanyak membaca, karena seleksi duta bahasa itu benar-benar beda dengan seleksi yang lain. Harus luas ya. Iya bener, itu benar-benar pertanyaannya sastra hijau, literasi, sastra lama dan sastra baru. Dan itu kita harus benar-benar belajar dulu sampai bisa menyampaikan pendapat tentang tema tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berbahasa yang baik di media sosial. Harus ya. Iya, karena sekarang ini media sosial tuh kan Tanpa filter. iya, jari lebih tajam daripada lidah saat ini begitu. Jadi teman-teman yang pengen gabung di Duta Bahasa tahun depan, silakan memperbaiki diri, branding atau penjenamaan di media sosial dengan hal-hal yang baik, kalimatnya dibuat yang baik-baik, unggahannya juga dibuat yang baik-baik begitu. Oke, sekarang pertanyaannya lebih ke apa ya? Karena udah berkecimpung ini kurang lebih 1 periode itu 1 tahun ya? 1 tahun ini berarti tahun kedua saya. Oh, Iya, 2 jadi saya periode. kan Duta Bahasa di 2024. Oh iya. Nah, saat ini di kepengurusan IKA Dubes. Planning setelah di situ, Kak? Oke, baik. Planning ya, Iya. perencanaan di masa depan yang pasti satu tetap di bahasa. Saya kembali lagi di Trigatra Bangun Bahasa. Balik Mengutamakan lagi. bahasa Indonesia, yaitu saya ingin memperbanyak jejaring saya di sini sama Mbak Adel di KPI TV. Kemudian yang kedua, bahasa daerah. Bahasa daerah sendiri tetap saya belajar lagi ya, agar kami pemengaruh role model atau yang dilihat sama teman-teman itu bisa menjadi implementasi yang pertama sebagai contoh. Dan yang ketiga adalah kuasai bahasa asing. Selain karena jurusan saya bahasa Sastra Inggris, karena beberapa pengalaman saya bekerja magang di negara luar dan juga sempat ikut pertukaran di luar juga. Boleh diceritain nggak? Boleh. Jadi saya waktu itu pertukaran di Bangkok, di Raja Manggala University, RMUTK, di Bangkok sana di kotanya, dan di situ ceritanya adalah saya tidak bisa bahasa Thailand sama sekali ketika berangkat. Kok bisa sekarang, maksudnya kok bisa nggak bisa bahasa Thailand tapi join ke sana? Iya, itu saya dapat golden ticket dari universitas. Jadi dari Bu Rektor itu sudah daftarin saya duluan. Kemudian sudah proses pendaftaran, sudah diajukan berkas semua dari Bu Rektor saya, dan saya baru tahu ketika H-5 hari berangkat. Jadi bisa kebayang ya teman-teman, H-5 hari itu kita kejutan persiapan. ya. Sangat kejutan sekali, dan karena saya nggak bisa bahasa Thailand sama sekali, ketika sampai di Thailand tuh 3 hari saya mengurung diri di kamar. Karena saya nggak berani beli makan di sana, nggak tahu caranya. Kita mau pergi juga nggak tahu cara ngomongnya. komunikasi sama orang Iya, susah ya. betul. Komunikasinya udah nggak efektif lagi nih. Ini sudah, wah bulet-bulet ini, nggak ngerti lagi. Apalagi kita pakai translate HP di gawai itu juga tidak efektif ternyata. Akhirnya 3 hari saya mengurung diri di kamar, itu saya belajar. Dari mulai yang tidak berani sama sekali, cuman ngerti sawadika, katsunaka, cuman itu aja, sampai akhirnya bisa ngomong bahasa Thailand di sana. Tuh. Jadi saya ingin memperkuat lagi bahasa-bahasa asing yang saya pelajari. Ada lagi planningnya? Planningnya sukses di studi S2 saya. Mohon doanya ya teman-teman, Mbak Adel. Hebat banget ya. Lancar iya, dan semoga karirnya juga lebih baik. Amin. Kalau dengar jawaban-jawaban dari semua pertanyaan itu kan kayak wow banget. Kira-kira nih pesan dan kesan buat Sobat KPI TV atau generasi muda Jawa Tengah deh terkait dengan peran mereka dalam menjaga bahasa dan budaya daerah. Oke, dalam menjaga bahasa dan budaya daerah saya ada 3 poin penting. Apa tuh? Jadi yang pertama, kita di Unisnu ya, jadi ini nggak asing lagi, Iqra. Iqra, baca. Bacalah bukan cuman baca buku, bukan cuman baca gawai, bukan cuman baca materi, tapi membaca diri sendiri yang pertama. Yang kedua, membaca kawan bicara, teman-teman. Yang ketiga adalah membaca lingkungan. Kalau kita sudah menguasai itu, pasti bisa melalui semua hal.
Itu yang pertama, ada 2 lagi Kak. Oke. Ya. Yang kedua itu tadi saya sampaikan ajining diri ono ing lati, ajining saliro ono ing busono. Betul. Kalau bahasa anak unisnunya libasukum yukrimukum qabla julus, wa ilmukum yukrimukum ba'da julus. Ya, pakaian itu memuliakan kita ketika jalan, tapi apa yang kita sampaikan, yang kita obrolkan, itu akan memuliakan kita di depan teman-teman lain. Oke, sangat amat menyentuh ya teman-teman ya, pesan buat teman-teman nih kayak harus diterapin di kehidupan kita. Nggak terasa, Mbak. Luar biasa, ini udah 5 jam ya kita ngobrol ya. Udah sampai panjang banget ini segmennya. Makasih banget ya Mbak ya udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan berbincang bersama saya, dan terima kasih pemirsa Sobat KPI TV karena tetap menyaksikan acara Bincang Pagi. Nantikan terus acara Bincang Pagi karena kita akan menghadirkan episode-episode yang lebih menarik lagi. Tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI.